Inilah pentingnya kita belajar sejarah agar kita tidak mudah dipelokoto, kita tidak mudah dibohongi, kita tidak mudah dirasuki oleh budaya-budaya lain selain budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Lagi viral dan banyak sekali yang membicarakan tentang Habib, haji, dan lain-lain, membuat kaula muda yang sebenarnya tidak tahu sejarah kebingungan ya, saudara. Jadi pernyataan dari orang-orang yang pintar dan tahu masalah agama dan lain-lain ini membuat bingung para kaula muda yang tidak tahu dan tidak belajar tentang sejarah, tentang habaib, juga Habib dan lain-lain. Di sini akan saya ceritakan sedikit saja, walaupun sedikit akan saya ceritakan tentang awal mula Habib dan Kiai Haji atau KH. Ada julukan KH gitu ya. Jadi di sini coba saya urai sejarahnya sedari awal, berkaitan dengan catatan sejarah yang mana disebut di situ yaitu tentang kasta, atau pada masa kerajaan dahulu ada sistem kasta di Nusantara pada masa itu. Yang pertama, kasta yang paling tinggi yaitu Brahmana, kedua Ksatria, ketiga Isana, keempat Sudra. Jadi kasta ini kemudian dilebur pada era Wali datang ke Nusantara, yang secara umum kita tahu dan kita baca dalam sejarah terjadi pada tahun 1400. Itu secara umum ya, saudara. Melebur kasta menjadi satu, atau manunggaling kaulo Gusti. Jadi dilebur menjadi satu, semua sama, semua rata, baik itu Brahmana, Raja, Isana, Sudra, itu tidak ada. Dilebur menjadi satu, menjadi manunggaling kaulo Gusti pada masa era para wali, mulai tahun 1400 ya, saudara. Karena pada waktu itu Islam itu masuk melalui budaya. Jadi budaya itu diperbaiki oleh Islam ya, diperbaiki budaya yang dahulu tidak serta-merta dihapus ya, saudara, tapi diperbaiki. Ibarat mobil yang tidak ada sopirnya, jadi ada sopirnya. Ibarat mobil yang tidak ada mesinnya, jadi ada mesinnya. Jadi Islam itu masuk melalui budaya dan memperbaiki budaya yang berlaku pada masa itu. Jadi salah jika ada orang yang mengatakan bahwasanya Islam telah merusak budaya Nusantara. Itu salah dan tidak benar. Jika Anda menyaksikan video ini, kemudian Anda mendengar seseorang mengatakan bahwasanya Islam itu merusak budaya Nusantara, Anda tinggal bertanya, budaya yang mana yang telah dirusak oleh Islam? Jadi mereka tidak akan bisa menjawab. Kemudian pada masa kolonial Belanda atau masa penjajahan, budaya yang telah diperbaiki dan ditambah sana sini oleh Islam kemudian dirusak kembali dengan hadirnya penjajah.
Jika kita mau jujur mengakui penjajah Belanda masuk ke Nusantara dengan membawa keyakinan mereka Kristen dan memaksakan untuk diikuti oleh manusia Nusantara. Karena pada waktu itu manusia Nusantara sangat fanatik ya kepada 3 agama. Pertama, Hindu, Buddha, dan Islam. Sangat fanatik dan tidak bisa diganggu gugat. Ini penjajah datang dengan harta, tahta, dan wanita. Mereka memaksakan kebudayaan mereka atau keyakinan mereka kepada manusia Nusantara. Jika tidak dengan harta, maka digodalah dengan jabatan. Jika tidak bisa dengan jabatan, maka digodalah dengan wanita. Jika tidak lagi atau tidak bisa digoda dengan wanita, maka diancam dengan pembunuhan. Itu pertama kali Belanda masuk atau penjajah masuk ke bumi Nusantara antara tahun 1511. Di situ ada prasasti yang menandakan bahwasanya dimulainya masa penjajahan di Nusantara oleh bangsa Eropa. Pada waktu itu dengan memaksakan agama yang dianut oleh penjajah pada waktu itu untuk diikuti oleh manusia Nusantara dengan dirayu harta, tahta, dan wanita, juga nyawa jika kita tidak mau pada waktu itu. Kemudian karena penjajah tidak mampu meyakinkan manusia Nusantara, sehingga manusia Nusantara pada waktu itu yang terkesan fanatik, sangat fanatik terhadap pegangan asli Nusantara pada waktu itu. Akhirnya Belanda pun menyusup dengan merusak lagi budaya yang sudah ada atau yang sudah diperbaiki. Jadi budaya-budaya zaman dahulu dengan budaya yang sudah diperbaiki oleh Islam itu berjalan berdampingan awalnya, kemudian dirusak oleh penjajah, sehingga muncullah lagi yang namanya kasta atau golongan. Jadi kalau anak-anak muda yang zaman sekarang itu tidak paham dengan kasta, kita bisa kategorikan dengan golongan. Jadi Belanda membentuk kembali kasta. Ada beberapa kasta ya saudara. Pertama, kasta yang paling mulia pada waktu itu adalah Eropa. Jadi bangsa Eropa itu yang menjajah Nusantara itu paling mulia, nomor pertama. Kedua, yaitu Arab. Ketiga, Cina. Pada masa kerajaan sampai masa para wali, Cina di Nusantara itu tidak punya kasta atau tidak punya identitas di Nusantara pada waktu itu. Setelah hadirnya penjajah, akhirnya orang Cina menduduki kasta nomor 3. Yang nomor 4 adalah pribumi atau putra daerah atau pribumi. Kita tidak peduli kita itu pada waktu itu kaya raya ataupun miskin, tetap kastanya paling rendah dibandingkan tiga golongan ini ya, Eropa, Arab, dan Cina. Diakui atau tidak, mereka Arab dan Cina ini memiliki budaya tersendiri, yaitu
salah satunya tidak mau berhubungan sosial dengan kita, warga pribumi. Ini diakui atau tidak terserah ya. Up to you. You like it, my statement is okay. Not like, no problem. Contohnya, mana ada orang Arab yang menikah dengan orang Indonesia? Walaupun ada, hanya bisa dihitung dengan jari. Dan itu kebudayaan mereka dari dulu sampai sekarang ya. Tidak tahu kalau sekarang ya. Juga orang Cina. Mana ada orang pribumi yang menikah dengan orang Cina? Adapun bisa dihitung dengan jari. Itu sekarang. Kalau dahulu mereka sangat anti terhadap kita, karena kasta kita paling rendah. Bahkan kita pada waktu itu dianggap sebagai binggel oleh orang-orang Arab. Saat ini mereka akan mendekati kita, akan bergaul dengan kita dengan syarat kita memiliki jabatan, kita memiliki harta, kita memiliki gelar kehormatan di dalam masyarakat. Barulah mereka akan bergaul dengan kita. Dan ketika ada maunya, itu diakui atau tidak, terserah. Nah, di sini akan kita bahas kenapa sih orang Arab pada waktu itu menduduki kasta kedua bermasyarakat di Nusantara. Karena Belanda, karena penjajah menilai dengan kefanatikan manusia asli Nusantara atau pribumi yang sangat fanatik dengan turunan para wali, yang dianggap turunan ya, sangat fanatik dan sangat membela mereka. Akhirnya Belanda secara besar-besaran mendatangkan orang Arab ke Nusantara untuk menaklukkan hati manusia Nusantara. Kemudian Belanda memberi julukan orang kehormatan di kalangan kemasyarakatan pada waktu itu kepada orang Arab dengan menyebut Habib. Jadi pertama kali yang menyebut Habib itu adalah penjajah. Kemudian diadakanlah program haji. Yang mau naik haji pertama kali di Nusantara itu dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda atau pemerintah penjajah pada waktu itu. Kemudian yang pertama kali naik haji pada waktu itu oleh Belanda dijuluki Kiai Haji. Kiai Haji. Sedangkan sebelum ada penjajah atau pada masa para wali, orang yang paham dengan agama itu disebut kiai. Tidak ada embel-embel haji. Walaupun sang kiai itu sudah naik haji berkali-kali, tidak ada embel-embel kiai haji, tidak ada. Cukup kiai. Dan hal ini tercatat di dalam kitab antropologi yang banyak tersebar di Nusantara saat ini ya saudara. Kitab antropologi yang menceritakan tentang julukan untuk pribumi yang statusnya agak sedikit mulia, walaupun status kita pada waktu itu masih nomor 4 dan tidak ada apa-apanya dibandingkan nomor 2, nomor 3 dan nomor 1. Sedangkan Belanda pada waktu itu menduduki peringkat atau kasta paling tinggi, paling mulia dan harus dihormati. Ya, ketika kita tidak hormat pada Belanda maka dor, habis, koit. Jadi julukan
Habib, juga julukan Kiai Haji, itu diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan dahulu ya saudara. Ini datanya ada pada kitab antropologi. Anda bisa mencari kitab antropologi yang asli, bukan fotokopian. Kalau kitab antropologi yang fotokopian itu sudah banyak berubah dan banyak investasi kepentingan politik. Dan sekarang banyak yang diributkan tentang Habib dan Habaib, juga Kiai Haji, itu banyak diributkan sekarang ya. Diributkan sekaligus dipertanyakan. Lalu banyak orang bercerita bla 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 tanpa mengikutkan data validnya. Jadi kalau Anda yang sedang menonton video ini, maka Anda insya Allah akan tahu tentang sejarah pertama kali penyebutan Habib, penyebutan Kiai Haji. Dan orang-orang zaman dahulu ya, mbah-mbah kita dahulu pada masa kolonial Belanda, pada masa wali, ketika beliau sudah naik haji, beliau bukan tidak mau disebut Kiai Haji, tapi beliau disebut Kiai. Apalagi yang naik haji faham terhadap agama dan hukum-hukum agama. Mereka tidak mau disebut Kiai Haji, tapi cukup Kiai. Namun pada zaman kini, julukan yang diberikan oleh penjajah pada waktu itu tetap dipakai sampai sekarang, termasuk julukan Habib untuk orang-orang Arab. Nah, kita kembali pada kasta yang dibentuk oleh Belanda, yaitu Eropa dan Arab, Cina. Kasta itu memang dibuat oleh Belanda untuk membuyarkan kefanatikan manusia Nusantara pada waktu itu. Kemudian setelah Belanda pergi atau kalah perang dengan Jepang, maka kasta yang dibuat oleh Belanda ini tetap akan dijalankan hingga saat ini 2024. Tetap akan dijalankan dengan posisi orang Arab sebagai yang paling mulia dan orang Cina nomor 2, sedangkan kita nomor 3 atau paling rendah. Itu tetap akan dijalankan. Namun manusia yang masih memegang adat dan kebudayaan Nusantara itu tidak menerima hal tersebut. Dan saat ini terjadi perebutan kemuliaan antara orang Arab dengan orang Cina. Jadi mereka bersaing untuk diakui sebagai orang paling mulia atau golongan yang paling mulia di antara kita di Indonesia. Segala cara dipakai untuk manusia Nusantara bisa mengakui bahwasanya dia paling mulia dan harus disembah. Itulah gunanya kita mempelajari sejarah, agar kita tahu siapa kita, siapa mereka, dan siapa dia. Kalaupun nama Habib yang diributkan, nama Kiai Haji yang dipertanyakan, itu dihapus dari kebudayaan Nusantara saat ini, maka saya juga mengajukan ide agar sistem-sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia itu juga dirubah atau direvisi, karena yang saya lihat sistem-sistem yang ada di pemerintahan saat ini itu masih menggunakan gaya ala penjajahan, bukan asli sistem yang dibuat oleh Nusantara saat ini. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang sejarah awal mula nama Habib dan Kiai Haji.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.